berdiri. Ini orang Madura kelahiran Situbondo yang sekolahnya di madrasah di Pondok Pesantren Nurul Jadid di Probolinggo, di Paiton, dan S1, S2, S3 di Tiongkok. Hebat sekali. Tentu sudah mengikuti TikTok-TikToknya dan tulisan-tulisannya di harian Biswi. Nanti akan bicara terserah dia, tetapi saya batasi paling lama 10 menit. Tidak boleh lebih dari 10 menit. Orang pinter pasti bisa bicara pendek, tapi penting. Kemudian Pak Hasan Basri, marganya Lim, beliau adalah ketua harian Masjid Cengho, akan menceritakan tentang Masjid Cengho ini. Kemudian Iwan Anissa, anak muda yang luar biasa, MBA, alumni Taiwan, nanti akan bicara tentang, ini agak serius, tapi bisa nggak 8 menit? 8 menit, paling lama nanti 8 menit. Jadi ini sebelum paduan suara, kita persilahkan Irfan bicara dulu tentang industrial. Ya, silahkan. 8 menit. Oke, terima kasih untuk Pak Dahlan Iskan. Ya, terima kasih Pak Novi dan juga Ustaz Hasan. Sebetulnya hari ini saya senang sekali bisa berada di sini bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ivan Arista. Pertama-tama, selamat hari jadi untuk Masjid Cengho Surabaya yang ke-21. Luar biasa. Dan untuk tema kita hari ini, saya mendapat topik tentang 21 tahun Masjid Cengho sebagai motor penggerak pembauran di Indonesia. Satu topik yang sangat luar biasa. Oke. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tanpa berbicara apapun, saya bisa berada di sini untuk menyapa, untuk merayakan bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Itu sudah merupakan satu contoh nyata pembauran. Betul atau tidak Bapak Ibu sekalian? Karena apa? Oke, teman-teman kita yang berhubungan dengan Masjid Cengho tidak semuanya Muslim, tidak berasal dari suku yang sama, mungkin tidak berasal dengan budaya yang sama, tidak berasal dari agama yang sama, tetapi kita semua adalah satu sebagai masyarakat Indonesia. Dan di era IoT, Internet of Things, yang sekarang tidak terpisahkan dengan kita. Kita setiap hari hidup bersama dengan teman baik kita yang namanya internet. Betul Bapak Ibu? Kita sekarang mungkin sudah berbeda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu ketika kita kehilangan paket data, ketika paket data di handphone kita habis, atau ketika kita tidak terhubung dengan wifi, kita akan sangat panik sekali. Betul seperti itu Bapak Ibu? Kemudian apa korelasinya dengan Masjid Cengho sebagai motor penggerak pembauran? Nah, tentunya saya bersama dengan Pak Dahlan, bersama dengan Dr. Novi yang luar biasa, bersama dengan Ustadz Hasan, tak kenal maka tak sayang. Nah, sama seperti saya dengan Pak Dahlan, kalau saya mencari prestasi-prestasi beliau di internet, tentunya sudah sangat luar biasa. Kita bisa menemukan Instagram Pak Dahlan di internet, kita bisa menemukan email dan lain sebagainya. Tetapi kita manusia, Bapak Ibu, yang membedakan kita adalah bahwa kita punya akal budi dan perasaan. Tentunya Masjid Cengho ini kita bisa bersama-sama berada di sini, dan saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, Masjid Cengho ini lebih dari sekedar tempat beribadah agama Muslim. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, Masjid Cengho ini sudah menjadi satu lembaga, satu organisasi yang sangat inklusif dengan masyarakat. Karena mereka mudah-mudinya mengkaryakan
dengan saya sendiri sebagai muda-mudi Tionghoa Surabaya. Paduan suaranya tampil di berbagai kesempatan. Kemudian mereka juga mempersatukan masyarakat dengan pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku bidang usaha. Saya tahu ada program sertifikasi halal, ada program pembuatan NIB bersama, ada pelatihan-pelatihan untuk membuat kue, untuk mengembangkan UMKM, untuk mengadakan konsultasi hukum dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya adalah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Masjid Cheng Ho sebagai motor penggerak pembauran tidak hanya di Surabaya, di Jawa Timur maupun di Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Masjid Cheng Ho. Saya yakin apa yang saya ketahui, Bapak Ibu, apa yang saya ketahui itu hanya sedikit dari apa yang sudah dikaryakan oleh Masjid Cheng Ho selama 21 tahun dalam pemberdayaan anak-anak muda, khususnya komunitas muda-mudi di Masjid Cheng Ho ini sangat luar biasa. Mereka berhasil, saya katakan sangat berhasil merangkul berbagai komunitas termasuk bisnis, akademisi, pemerintahan, usaha, UMKM dan lain sebagainya tanpa memandang perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan budaya. Kita bisa berada menjadi satu di dalam rumah kita bersama, yaitu Masjid Cheng Ho ini. Oleh karena itu saya yakin, akhir kata saya sangat yakin, meskipun kita semua berada di era Industrial 5.0, di era Internet of Things, tetapi kebersamaan kita di dalam Masjid Cheng Ho ini tentunya lebih dari itu, karena kita punya perasaan, kita punya kedekatan, kita punya keakraban, kita bisa saling bersosialisasi, saling berinteraksi, saling bekerja sama, mengadakan berbagai macam kegiatan yang tentunya itu lebih dari sekedar pertemuan kita di dunia maya atau di internet. Akhir kata, sekali lagi selamat Hari Jadi yang ke-21 untuk Masjid Cheng Ho Surabaya. Sukses selalu untuk Masjid Cheng Ho, sukses selalu untuk kita semua.